Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Matasenjafx. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Oke, langsung saja di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana re-entry yang valid. Seperti yang sebelumnya saya janjikan kemarin mengenai re-entry yang valid. Oke, ya, langsung saja teman-teman. Di sini saya ambil contoh di pair euro USD. Nah, jadi begini, re-entry di dalam BBMA atau yang sering saya follow untuk time frame 1, misalkan di daily seperti ini, saya akan masuk entry ketika MA50 ini sudah cross dengan mid BB. Ya, ini ada MA50 sudah cross dengan mid BB. Nah, di saat sudah cross dengan mid BB seperti ini, baru saya fokus dengan yang namanya re-entry. Ya, ini syarat pertama bagi saya ketika saya mau masuk entry. Untuk follow trend itu saya ikuti dengan MA50 cross dengan mid BB. Nah, kalau sudah kita dapatkan MA50 sudah cross, ini baru kita bisa fokus yang namanya re-entry. Ya, kita tinggal tunggu price ini membuat momentum dan re-entry, atau ketika ada re-entry kita bisa langsung follow. Contohnya di sini, ini ada beberapa kali re-entry di sini ya. Ini di time frame daily. Nah, untuk time frame 1 di daily seperti ini, saya akan tunggu di time frame ketiga. Untuk memvalidkan re-entry ini saya tunggu di time frame ketiga. Jadi di saat price ini naik mencari MA5, MA10, mid BB, itu kita tunggu di time frame ketiga untuk memastikan bahwa re-entry ini valid. Ya, di time frame ketiga ini daily, kita lihat di time frame ketiganya. Nah, ini teman-teman ya. Di time frame ketiga ini tadi kan ada 2 kali re-entry untuk daily. Yang pertama dia terjadi re-entry di sini, di area ini, dan yang kedua dia membuat re-entry lagi di sini. Nah, di time frame ketiga kalau kita ingin masuk di time frame ketiga ini kita follow yang namanya ekstrim ataupun MHV, ya harus ada ciri-ciri itu. Dan ketika ada ekstrim, ada MHV, kita lihat bentuk dari price ini membuat divergent atau tidak. Karena bagi saya divergent itu sangat penting. Ya, seperti ini. Price membuat divergent. Untuk always some oscillator dia semakin turun. Ya, ini puncak 1, puncak 2, puncak ketiga. Di puncak ketiga AO-nya mulai rendah di sini. Nah, di saat ini terjadi saya belum masuk. Ya, ketika sudah terjadi divergent, ini saya belum masuk, saya tunggu satu konfirmasi lagi. Yaitu dia membuat CSAK yang break MA50. Kalau tidak ada CSAK yang break MA50, kita bisa follow momentum yang break MA50. Nah, ini satu candle ini dia break MA50. Di saat ini terjadi baru saya mulai entry untuk time frame ketiga. Ya, dengan cara instant entry di sini, atau bisa juga kita follow setelah momentum dia membuat re-entry, kita bisa masuk di situ. Yang penting dia sudah break MA50 setelah terjadi divergent, ada tanda-tanda ekstrim,
ada CSAK atau momentum yang break MA 50, kita bisa instant entry di situ. Nah, untuk take profit serta SL stop loss itu saya menggunakan Fibo. Seperti ini, saya instant entry di level 100 ini ya, dengan jarak take profit itu biasanya saya ambil 1:1. Nah, kalau 1:1 ini SL nya ada sekitar 50 pip, berarti TP nya kita cari sampai 50 pip di area sini. Nah, di area sini take profitnya di area sini teman-teman, kalau teman-teman menggunakan RR 1:1. Kalau saya menggunakan RR 1:1, saya ukur dulu jarak stop loss, baru saya tarik untuk take profitnya. Misalkan stop loss saya ada di line Fibo di sini di paling atas itu 50 pip, maka saya cari take profit juga 50 pip. Nah, kalau kita lihat re-entry yang pertama ini, di saat dia sudah jalan seperti ini, kita bisa cek di time frame kedua di H4 ya, di H4. Nah, ini di H4 coba teman-teman perhatikan di sini di H4 ada setup diamond ya, ini setup diamond di time frame kedua di H4. Nah, di saat time frame ketiga tadi jalan membuat setup, maka di time frame kedua juga membuat setup seperti ini, ada diamond setup. Kita bisa follow diamond setupnya juga ya, saya sudah jelaskan tentang entry di diamond setup. Di time frame kedua ini dia juga menguatkan re-entry time frame 1 karena ada diamond setup. Pada intinya diamond setup itu digunakan hanya di time frame kedua ya, sekali lagi diamond setup digunakan di time frame kedua. Jadi kalau ada re-entry di time frame 1, pastikan time frame kedua ada diamond setup. Kalau di advance itu tidak hanya diamond setup yang ada di time frame kedua, tapi ada beberapa setup untuk mengkonfirmasi re-entry time frame 1. Oke, kita ambil contoh yang di sini adalah diamond setup. Nah, di saat time frame kedua membuat diamond setup, ini kita bisa follow lagi teman-teman. Kita bisa tarik Fibo dari diamond setup seperti ini dengan RR seperti tadi. 1:1, kalau di sini 50 pip, maka kita cari take profit juga antara 50 pip. Nah, seperti ini dia sampai di TP1 lalu price kembali naik lagi. Nah, ini untuk contoh re-entry yang pertama untuk daily, karena di daily ya, ini daily membuat 2 kali re-entry. Yang pertama di sini turun, kemudian naik lagi re-entry, baru turun lagi. Nah, kita lihat contoh re-entry yang kedua, sama seperti tadi ya, ketika price berada di area re-entry kita tinggal tandakan, kita tunggu di time frame ketiga. Di time frame ketiga ini dari bukit satu ke bukit satunya, atau dari puncak satu ke puncak satu kedua, dan di sini juga ada double top ya. Ini teman-teman perhatikan untuk awesom osilatornya. Kalau dia sudah break MA 50, ini kita bisa follow re-entry di time frame daily. Karena di sini price membuat divergent ya, ini dia sudah membuat divergent lalu break MA 50, kita bisa entry di sini. Ya, setelah dia membuat CSAK yang break MA 50 seperti ini, stop lossnya biasanya saya ada di line Fibo atas ini. Nah, di sini ya, kalau kita entry di sini dia belum kena stop loss ya. Kalau RR 1:1 ini 30 pip, berarti belum kena stop loss. Nah, TP nya ada di area sini. Kalau kita sudah mendapatkan ciri-ciri divergent, ada tanda-tanda ekstrim ataupun MHP, ini
menandakan re-entry time frame 1 itu besar kemungkinan valid ya. Di sini jelas divergennya. Ini kita tinggal follow satu yang namanya CSAK break MA50 atau momentum yang break MA50, baru kita bisa entry di time frame ketiga. Kalau tidak ada divergen, ini saya tidak entry ya, saya biarkan ketika tidak ada divergen meskipun re-entry itu valid. Nah, kita lihat di time frame kedua. Kalau ini tadi time frame ketiga kita sudah TP, kita bisa pindahkan ke time frame kedua. Time frame kedua wajib apa? Ya, dia bisa membuat diamond setup atau reject MA50. Hanya itu di time frame kedua. Ini kita lihat di time frame kedua. Nah, ini time frame kedua, price membuat rejection di antara MA50. Nah, seperti ini. Ini dia running dari CSAK. Ini ya CSAK. Kita tandakan, kita ambil Fibo seperti ini. Nah, ini juga sampai ke TP1 dan TP2. Kalau RR kita 1:1 dari 30 pip ke low BB itu juga sekitar 37 pip. Seperti itu untuk memvalidkan re-entry. Di mana-mana time frame itu semuanya sama, baik di daily sebagai time frame 1 ataupun di H1 sebagai time frame 1 itu juga sama. Kita ambil contoh yang lain di XAU. Nah, ini. Oke, nah ini di H1 kalau sudah cross seperti ini, kita tinggal fokus yang namanya re-entry. Ya, ketika ada re-entry seperti ini dan ini, cara mengkonfirmasikannya juga sama. Kalau H1 sebagai time frame 1 kita pindahkan ke M15 sebagai time frame kedua, dan di M5 adalah time frame ketiga. Di sini price membuat divergen. Nah, ini saya kecilkan supaya divergennya terlihat. Di time frame ketiga, di saat sudah membuat divergen seperti ini, kita tinggal tunggu price membuat CSAK yang break MA50. Nah, ini ada CSAK yang break MA50. Jika sudah ada CSAK yang break MA50, kita bisa instant entry dengan cara sama seperti tadi. Kita entry di sini ya dengan RR 1:1 atau 1:2. Ini untuk time frame ketiga. Untuk time frame kedua itu seperti tadi juga. Teman-teman perhatikan di sini. Dia ada reject bersama top BB. Kemudian time frame kedua follow time frame 1 dengan munculnya CSAK lagi. Kita tarik Fibo lagi di sini. Kita bisa entry lagi di sini. 40 pip dengan 43 pip. Sudah TP lagi di situ. Untuk mengkonfirmasi re-entry itu sebetulnya tidak terlalu susah kalau ada SOP-nya. Yang susah adalah mengendalikan emosi kita ketika belum ada setup, kita sudah membuat setup terlebih dahulu. Dan ini juga sama. Kalau terjadi re-entry di time frame 1, pastikan time frame ketiga membuat setup dengan adanya divergen, double extreme, double top, dan tunggu price break MA50 untuk kita masuk entry. Nah, ini teman-teman di H4, di saat sudah cross seperti ini, kita tinggal validkan ini di time frame ketiga. Sudah ada momentum, kita tunggu re-entry-nya di time frame ketiga. Price memasuki area re-entry seperti ini, kita tunggu di
M15. Nah ini untuk time frame ketiga. Coba perhatikan AW-SOM osilatornya teman-teman ya, ada divergen di sini. Kemudian untuk price sebelum dia naik panjang seperti ini, ada tidak CSAK yang break MA50? Di sini satu CSAK ini dia sudah break MA50 nih. Nah ini kita tinggal entry seperti ini. Ketika RR1/1 70 pip berarti TP juga berbanding dengan stop loss 1/1 dari CSAK yang sudah break MA50. Jadi intinya dari re-entry itu adalah time frame ketiga membuat divergen, ada ciri-ciri ekstrim ataupun MHV, dan yang terakhir kita tunggu adalah CSAK atau momentum yang sudah break MA50, baru kita instant entry di situ. Kemudian untuk time frame kedua itu sama. Nah ini time frame kedua, ini ada diamond setup seperti ini, diamond setup, kemudian CSAK nya maaf, ini dia tidak membuat CSAK, membuat momentum. Nah ini kita bisa entry yang kedua untuk diamond setup di sini. Nah seperti ini, stop loss ada di sini dan take profit itu berbanding dengan stop loss atau bisa menggunakan 1/2. Jadi seperti itu teman-teman untuk memvalidkan re-entry. SOP-nya hanya seperti itu. Time frame ketiga wajib ada divergen, baik dia sudah membuat ekstrim ataupun MHV atau double top, harus ada divergen. Baru satu lagi yang kita tunggu adalah CSAK yang break MA50. Kalau sudah ada CSAK break MA50, maka kita bisa instant entry. Ini daily. Nah, kalau bentuk daily seperti ini berarti di weekly ada re-entry. Tuh. Di sini ada re-entry, ada CSAK yang break MA50, ada re-entry di weekly. Daily bentuknya seperti ini, seperti diamond setup atau reject MA50, itu juga menandakan ini sebagai time frame kedua. Kita lihat di H4 time frame ketiga. Nah kalau kita perhatikan di time frame ketiga ini ada beberapa kali divergen, kita tandakan dengan Fibo, kita instant entry. Nah, sudah seperti itu aja, jadi tidak usah terlalu banyak SOP, jadi hanya 3 SOP untuk re-entry. Kalau follow time frame kedua dengan cara kita tunggu CSAK juga di time frame kedua. Ya teman-teman, mungkin video singkat ini bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa dipelajari dan bisa di backtest lagi akurasinya seperti apa. Kalau cocok dengan sistem trading teman-teman, silahkan di follow dan diperdalam. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Next video mudah-mudahan akan ada sesuatu lagi yang bisa kita pelajari. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam sejahtera, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.